Muhammadiyah Jakarta. Yang kami hormati Prof. Saryono sebagai narasumber 1 dalam kegiatan hari ini, Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati sekaligus narasumber 2 dan Ketua LPPM UMJ dan tim LPPM UMJ yang hadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada workshop kali ini insya Allah akan menyampaikan terkait dengan strategi penyusunan proposal hibah penelitian kompetitif nasional bagi dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta dan agenda kegiatan diseminasi soft launching pameran virtual penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UMJ tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kemudian sambutan sekaligus membuka kegiatan workshop, serta penampilan video yang akan disampaikan oleh Pak Rektor diwakilkan oleh Pak Warek 1, kemudian ada penyampaian materi oleh Prof. Saryono dan Profesor Dr. Tri Yuni Hendrawati, kemudian ada sesi tanya jawab dan diskusi. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Bangsa
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus membuka acara workshop serta ada pemutaran video pre-launching pameran virtual penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad Hadi SKM MKes. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber kita Prof. Saryono yang alhamdulillah selalu membantu kita di UMJ untuk memberikan arahan mengenai bagaimana penyusunan proposal penelitian yang baik. Dan yang saya hormati Prof. Triyuni Handayani selaku Ketua LPPM di Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan apapun, dan kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan pelatihan, penyusunan proposal hibah, penelitian, dan juga sekaligus nanti kita akan melakukan pre-launching mengenai website, video, ataupun web terkait pameran virtual dari LPPM UMJ. Tentu harapan kami adalah bahwa penelitian di UMJ ini makin hari makin meningkat terus, kemudian juga produk-produk karya ilmiah yang dihasilkan oleh para dosen di lingkungan UMJ juga terus mengalami peningkatan. Laporan terakhir dari Prof. Triyuni selaku Kepala LPPM memperlihatkan bahwa tren daripada penelitian di lingkungan UMJ makin hari makin membaik dan makin hari makin naik. Juga perlu kami sampaikan kepada Prof. Suyono bahwa Prof. Saryono, mohon maaf, kami di lingkungan UMJ juga telah meningkatkan anggaran penelitian 100% kenaikannya daripada tahun-tahun yang lalu. Di mana kami berdasarkan RAPB di UMJ penelitian untuk per dosen kita anggarkan 10 juta dan itu sudah masuk dalam RAB tahun ini. Juga untuk anggaran penelitian internal, untuk anggaran PKM internal juga demikian. Ini semua kita lakukan bahwa kita ingin merubah orientasi UMJ ke arah pencapaian visi dan misi daripada UMJ, di mana kita menjadi perguruan tinggi yang modern, islami, dan unggul, modern, dan islami. Tentu itu semua adalah langkah-langkah yang kita lakukan melalui suatu rensra yang telah kita susun, dan kita juga berupaya mencapai indikator-indikator yang ditetapkan di setiap milestone-nya. Mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan oleh LPPM ini adalah salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut. Sekali lagi atas nama Rektor menyampaikan ucapan terima kasih, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kegiatan workshop pelatihan penyusunan proposal hibah dan juga sekaligus pre-launching pameran virtual yang dilakukan oleh LPPM UMJ secara resmi kita mulai. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki sesi pemaparan materi oleh kedua narasumber, kita saksikan dulu teaser sebagai pre-launching kegiatan pameran virtual exhibition yang insya Allah akan di-launching pada awal Maret 2023. Videonya mohon ditampilkan, Mas.
pameran ini nanti akan LPPM launching, insya Allah tadi kami sampaikan di awal Maret, yang akan menampilkan karya-karya terbaik dari dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik dari hibah internal maupun hibah eksternal. Mohon ditunggu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik untuk kemajuan hibah penelitian dan pengabdian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, Bapak Ibu, saatnya memasuki sesi yang penting, yaitu penyampaian oleh Prof. Seryono, yaitu terkait dengan bagaimana strategi penyusunan proposal hibah penelitian kompetitif nasional untuk tahun 2023. Kepadanya dipersilakan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Mas Darto. Sebentar, Pak. Share screen. Sudah kelihatan ya, Mas? Sudah, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Farek 1, Bapak Dr. Muhammad Hadi, yang saya hormati Ibu Ketua LPPM, beserta jajarannya, Prof. Triyuni Hendrawati, yang saya hormati tentunya rekan-rekan sejawat, para dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang rasanya sudah tidak asing lagi, sudah sangat lama saya selalu diajak bersilaturahim dan menghadiri berbagai majelis ilmu dengan teman-teman di UMJ. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah bagi kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Al-Quran dalam rangka iqra kita menggali apa yang di sunatullah yang ada di Al-Quran dan hadis gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini saya kembali diminta untuk berdiskusi dengan Bapak dengan Ibu semua teknik penulisan proposal kompetitif yang mungkin ini setiap tahun kita sampaikan dan diadakan di UMJ. Dan tahun ini mungkin agak spesial ya, terjadinya peta perubahan yang cukup signifikan di kementerian dalam hal skema-skema penelitian, di mana fokus yang sering diucapkan adalah kehilirisasi. Jadi mulai dari Pak Presiden kita sampai ke Pak Menteri, hilirisasi. Sampai terakhir itu ketemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata-kata yang teringat oleh Perdana Menteri Malaysia itu, dia agak tertatih-tatih menyebut istilah hilirisasi itu karena mungkin di Malaysia tidak lazim kata itu ya. Oleh sebab itu kita selaku peneliti tentunya harus menyesuaikan ya dengan kebijakan yang ada, dengan arah penelitian yang ada, sehingga kita dosen Indonesia yang pada diri kita masing-masing itu terlekat tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, ikut berkontribusi dalam hal melaksanakan program penelitian itu, dharma kedua itu sesuai dengan apa yang digariskan di roadmap yang sudah ditulis oleh pemerintah kita. Gitu Bapak Ibu ya. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa peta penelitian atau pendanaan penelitian sekarang itu pendananya lebih banyak di hilir. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham di UMJ ya, tadi Prof. Yuni katakan kemarin ada 6 judul yang ikut pitching ya. Memang arahnya ke sana sekarang. Oleh sebab itu kita di LPPM atau di UMJ atau mungkin dengan dana internal barangkali bisa mempersiapkan pasukan-pasukan peneliti yang menuju ke arah itu gitu. Jadi menggiring teman-teman peneliti bergerak dari
TKT 1 ke TKT 5 atau 6 karena pendanaannya ada di 5-6 sekarang. Banyak porsi dananya di situ lebih banyak. Jadi bagaimana kita menggiring atau dalam melaksanakan penelitian menuju ke arah sana sehingga kita bisa berkontribusi dalam program pemerintah, yaitu melakukan riset yang sampai ke hilir tadi. Oleh sebab itu, dalam kontribusi itu tentu harus membuat proposal. Nah, itu yang akan kita diskusikan sekarang. Di mana tujuan membuat proposal itu berbeda dengan tujuan kita membuat skripsi, tesis, disertasi. Ada sedikit perbedaan di mana di sini kita ingin mendapatkan pendanaan atau hibah penelitian. Nanti stressingnya akan berbeda, penekanannya berbeda dalam membuat proposalnya. Dan setiap skema itu juga berbeda-beda, dan setiap pemberi dana itu memberikan aturan main yang berbeda. Misalnya DRTPM yang selama ini juga ada sekitar 9 skema, itu berbeda-beda. Belum lagi kalau kita lihat BRIN ya, BRIN mungkin agak mirip ya. Tetapi kalau kita lihat matching fund itu sudah jauh berbeda aturan main yang dibuat oleh penyelenggara. Oleh sebab itu kita harus memahami itu dulu. Panduan masing-masing skema itu yang akan kita tuju. Karena sekali lagi persyaratan dan aturan main yang dibuat oleh pemberi dana itu berbeda-beda. Dan setiap skema yang ada itu juga memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Ciri dan karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, pahami secara baik bagaimana seleksinya. Misalnya kalau kemarin matching fund itu seleksinya ada administratif dulu, membuat pra-proposal dulu, ada pitching dan proposal lengkap dan seterusnya. Ada presentasi dan seterusnya. Jadi itu harus kita siapkan di awal sehingga pada saat proses itu kita bisa mengikutinya dengan seksama. Gitu. Nah, sebetulnya ini sudah lahir semenjak 2015 ya. SNDT, peraturan Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 44. Awalnya di situ sebetulnya Bapak Ibu. Yaitu dikatakan di situ penelitian yang berorientasi impresi untuk inovasi. Nah, 2 tahun terakhir itu lebih difokuskan lagi ke arah invensi menuju suatu inovasi itu yang ada di matching fund itu ya. Sehingga penelitian itu memang lebih terasa dampaknya, baik secara akademis maupun secara sosial ekonomi. Jadi 2020 ini launching SNDT awalnya itu 2015 ya, berarti sekitar 5 tahun proses, memang terasa agak lambat, sehingga waktu kita susun edisi 13 revisi terakhir itu juga skema pengembangan dimasukkan ke dalam penugasan, sehingga nanti akan dipilih begitu. Skenarionya begitu kemarin. Sehingga bagaimana kita di LPPM mempersiapkan diri gitu ya, bergerak itu dari dasar sampai ke hilir itu. Sehingga penelitian itu bisa dilihat atau dimonitor perkembangannya dalam kurun waktu tertentu sampai ke pengguna. Jadi tidak diharapkan lagi seperti paradigma lama di penelitian dasar kita setiap tahun ganti-ganti topik, pindah-pindah topik ya. Sehingga berputar di situ saja dan tidak sampai ke pengguna. Itu paradigma yang ada sekarang. Jadi memang gampang diucapkan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Misalnya di bidang saya misalnya ya, di bidang farmakologi misalnya saya bekerja dengan antibiotik, kapan sampai di apotiknya gitu. Memang tidak mudah dengan berbagai dinamika, dengan berbagai fasilitas yang ada di kita serba terbatas. Kalau UMJ mungkin karena di Jakarta banyak sekali kemudahan ya, ada lembaga-lembaga riset yang besar-besar ada di Jakarta. Kalau kami di daerah mungkin lebih sulit.
Tetapi mau tidak mau, karena paradigmanya sudah demikian, kita harus berusaha ke arah sana gitu. Bagaimana penelitian yang kita lakukan itu dalam kurun waktu tertentu sampai ke pengguna, terimplementasi. Itu paradigmanya. Jadi dalam membuat proposal tentunya kita lihat di aturan main proposal itu, terutama matching fund misalnya sudah sangat mengarahkan ke sini, ke inovasi, ke dampak sosial ekonomi dan dampak terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi dasar kebijakannya itu ya Bapak Ibu adalah hilirisasi riset. Nah, berbicara hilirisasi riset tentunya peran mitra, relevansi riset kita dengan kebutuhan pengguna. Itu kata kuncinya. Oleh sebab itu, sebetulnya di Simlit Tamas itu sudah dipasang sebetulnya ya, pada saat kita masuk Simlit Tamas, Bapak Ibu sudah ditanya kelayakan sebuah teknologi untuk dikembangkan, walaupun kita masih penelitian dasar. Tapi waktu itu ya 2005 itu dipasang karena muncul SNDT itu, tetapi sampai 2020 itu tidak dieksekusi Bapak Ibu, jadi tidak dijadikan tolak ukur untuk sebuah proses penelitian gitu ya. Nah sepertinya ke depan akan dilihat, gitu, Bapak. Jadi kelayakan sebuah teknologi itu atau program itu untuk dikembangkan. Nah kelayakannya bisa kelayakan jangka pendek, bisa kelayakan jangka panjang. Dan relevansinya dengan kebutuhan pengguna. Nah, artinya dalam menyusun proposal, tentunya kita sudah harus memikirkan hal ini, apalagi riset-riset yang sudah ada di skema terapan, Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah ada di skema terapan itu memang lebih sudah fokus lagi ke sana. Oke, manfaat daripada penelitian itu. Sehingga di edisi 13 kemarin pada penelitian terapan itu sudah diwajibkan mitra itu sebagai anggota peneliti. Tujuannya adalah agar mitra itu ada di dalam bersama-sama dengan peneliti untuk mengembangkan sebuah produk hasil penelitian atau sebuah produk penelitian yang direncanakan itu, karena mitra di situ ada di dalam anggota, mudah-mudahan produk yang dikembangkan itu relevan dengan kebutuhan pengguna. Paling tidak sesuai dengan kebutuhan mitra. Nah, selama ini kelemahan di riset terapan kita kan hanya melihat yang penting sudah ada mitra. Tidak dilihat kesesuaian bisnis daripada mitra itu dengan program yang dikembangkan di dalam penelitian. Nah, ke depan, riset-riset terapan itu, yang pertama memang harus ada mitra, yang kedua teknologi yang dikembangkan itu memang sesuai dengan kebutuhan mitra, Bapak. Jadi memang sudah lebih difokuskan lagi. Kalau dulu tidak terlalu dilihat, yang penting ada mitra sudah oke. Sehingga ada mitra itu bisnisnya X, teknologi yang dikembangkan Y, tidak relevan, hanya sekedar pasang nama saja. Nah di program ke depan diharapkan itu mitra itu dia berada di dalam sistem dan dia peneliti mengembangkan produk itu memang sesuai dengan kebutuhan mitra atau sesuai dengan relevansi dengan kebutuhan pengguna, kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak terjadi lagi penelitian yang dilakukan bertahun-tahun itu, tetapi hasilnya setelah dilakukan berpuluh tahun, begitu produknya di-launching, masyarakat tidak terima. Bukan ini yang kami butuhkan. Tidak terjadi lagi hal yang demikian. Jadi, dasar kebijakannya sekarang, hampir semua skema sekarang, walaupun dia penelitian dasar pun sudah harus dikaji kelayakan sebuah teknologi itu untuk dikembangkan, gitu ya. Di RIRN juga ada tema prioritas kan Bapak Ibu ya, terutama pada PRN ya, prioritas riset nasional 2020-2024. Ya, mungkin sudah paham semua, ada blue economy, green economy, digital economy, pariwisata dan
kemandirian kesehatan. Ini stressing, tetapi bukan berarti yang tema-tema lain dinafikan, bukan begitu ya, tetap ada. Yang lain lagi adalah mungkin sudah kita pahami bersama karena juga 2 tahun lebih juga ya, yaitu program MBKM, melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Nah, kalau keterlibatan mahasiswa dalam penelitian mungkin sudah biasa kita lakukan. Mungkin hampir semua dosen yang melakukan penelitian itu sudah melibatkan mahasiswa dari dulu, begitu ya. Nah, cuman sekarang harus ada pengakuan SKS. Jadi kalau dulu itu kan mahasiswa dianggap sebagai pembantu saja, pembantu gratis lagi, kadang-kadang nggak dikasih honor juga. Jadi dia sebagai tenaga kerja buruh saja. Syukur-syukur jadi skripsi. Tapi ada juga yang tidak jadi skripsi, dia hanya pembantu dosennya saja, diajak jalan ke lapangan, kasih makan, gitu ya. Nah sekarang diharapkan aktivitas itu diberi penghargaan SKS-nya, ada rekognisi SKS-nya. Dan diharapkan juga skill yang dikembangkan oleh mahasiswa bergabung dengan riset kita itu menambah pengetahuan dia, menambah keterampilan dia dalam hal nanti memasuki dunia kerja ataupun dunia usaha. Jadi mahasiswa yang kita libatkan di dalam penelitian itu juga sudah harus terprogram. Terprogram dalam artian mahasiswa itu tidak kita anggap hanya sebagai pembantu dalam sebuah aktivitas kita, tetapi dia juga diharapkan kita program mendapatkan berbagai skill ya, tambahan selain skill akademisnya, sehingga memberikan dampak kepada pengembangan hard skill maupun soft skill-nya. Karena kita ketahui bahwa sekarang dikatakan di dunia kerja itu selalu dikatakan ketimpangan ya antara skill lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang lebih spesifik disebut soft skill-nya jadi lemah. Soft skill-nya lemah, hard skill-nya bagus, IPK-nya tinggi, tetapi soft skill-nya lemah. Misalnya. Diharapkan dengan interaksi dengan penelitian kita itu terjadi perbaikan ya. Apakah itu hard skill maupun soft skill. Hard skill mungkin dia memiliki keterampilan dalam penelitian ya, dalam ambil sampel, dalam treatment sampel dan segala macam itu hard skill. Tetapi dalam bagaimana dia berinteraksi dalam tim kerja misalnya, bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat yang terlibat dalam penelitian kita, itu diharapkan bisa kita ukur dan bisa dikonversi dalam bentuk rekognisi SKS tadi. Jadi saya lihat program ini semakin bagus ya, semakin bagus, dan terobosan ini juga saya lihat bagus. Karena apa? Karena dari dulu itu kita dari era hibah bersaing itu Bapak Ibu, yang paling sulit dilakukan adalah mendorong teman-teman untuk ke hilir. Dan 70-80% senang bermain di dasar, dan kalau kita lihat diskusi di WA Group itu lebih banyak cerita tentang publikasi, sitasi, Scopus, dan sebagainya. Itu penting. Ya. Tetapi itu pembicaraan berada di level TKT 1, 2, 3. Nah mudah-mudahan nanti di grup UMJ ceritanya itu sudah paten gitu ya, hilirisasi, bagaimana patennya terkomersialisasi dan sebagainya. Jadi kalau sekarang Scopus itu mungkin sudah menjadi apa ya, sesuatu yang biasa bagi dosen Indonesia ya. Oleh dosen Indonesia belum punya Scopus gitu, belum punya ada H-index, itu mungkin panas dingin badannya sekarang ya. Ya udah hal yang biasa. Tapi ke depan diharapkan dengan lahirnya pola penelitian yang menuju ke hilir ini makin bergairah riset-riset yang menuju ke kebutuhan pengguna tadi, menuju ke kebutuhan pengguna, dan makin banyak lagi riset-riset itu yang berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat, baik itu yang high tech maupun yang low tech. Karena di kita problemnya dari bawah sampai ke atas. Misalnya UMKM, data terakhir kemarin saya lihat sekitar 65 juta
UMKM kita masalahnya tidak bankable. UMKM kita tidak memiliki kemampuan SDM yang cukup. UMKM kita tidak mengerti manajemen yang baik. Nah, itu suatu pekerjaan barangkali kepakarannya cukup banyak di kita. Cuma bagaimana sekarang mengemas sebuah riset, usulan penelitian, karena memang diminta mitra dan relevansi, kita coba mencari ya ke luar kampus sana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. UMKM misalnya yang jumlahnya sangat banyak dan penopang utama ke ekonomi masyarakat, penopang utama. Tetapi jumlahnya banyak, tetapi pertumbuhannya lambat. Jadi sangat sedikit yang tumbuh ke arah mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Jadi dia numpuk di dasar itu, di mikro, di kecil. Pemerintah berharap ini bisa diangkat. Karena 2045 kita diharapkan kita bisa dengan bonus demografi dan segala macamnya itu menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia. Dan ini perlu supporting riset yang relevan tadi, yang memenuhi kebutuhan pengguna sekecil apapun perannya. Jadi kebijakannya arahnya ke sana, tentunya dalam membuat proposal kita menyesuaikan Bapak Ibu dengan arah kebijakan yang baru tersebut, ya, sehingga proposal kita mendapatkan perhatian, mendapatkan penilaian yang baik dari pemberi dana, karena pemberi dana sudah mengharapkan dasar kebijakan itu hilirisasi, relevansi, dan tadi berhubungan dengan MBKM. MBKM juga di situ salah satu kata kuncinya adalah bagaimana kita membuat mindset mahasiswa kita dari job seeker menjadi job creator misalnya. Nah, dalam program-program ini tentunya bisa kita lakukan berbagai aktivitas. Tidak mereka membantu kita dalam sebuah riset, tetapi kita punya program juga untuk mereka bagaimana kemandirian mereka setelah lulus dan seterusnya, sehingga dia bisa menjadi job creator dan segala macam. Jadi memang ini dampaknya signifikan bagi kita dosen. Mungkin ada sedikit tambahan pekerjaan Bapak Ibu atau pemikiran untuk anak-anak mahasiswa yang terlibat dengan kita, tetapi yang sudah saya lakukan rasanya lebih menyenangkan begitu Bapak Ibu ya, dengan mereka ya. Kita berdialog, kita berdiskusi, tidak di kelas, barangkali kita berdiskusi di lapangan, kita ambil sampel ke hutan dan seterusnya. Itu ada banyak hal yang bisa kita berikan kepada mereka berdasarkan pengalaman hidup kita, pengalaman akademis kita, yang nanti akan memperkaya wawasan mereka untuk memasuki dunia kerja ataupun dunia usaha setelah tamat dari kampus kita. Baik Bapak Ibu, ini mungkin sudah paham semua fokus riset 2020-2024 yang diturunkan dari Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 itu, di mana 2045 kita diharapkan bisa menjadi negara dengan kemandirian ekonomi atau nilai tingkat perekonomian yang lebih baik, tentunya menghasilkan produk-produk hasil riset, mengolah bahan sumber daya alam kita menjadi produk-produk jadi yang memiliki nilai tambah. Di satu sisi juga mahasiswa didorong untuk menjadi wirausaha. Semoga kegiatan di segala arah ini menghasilkan sebuah kenyataan dari mimpi 2045 itu kita menjadi sebuah negara yang ekonomi baik, gitu ya. Atau kita beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis invensi dan inovasi daripada produk-produk alam kita yang memang katakan kaya. Indonesia kaya, negara tropis yang kaya akan sumber daya alam. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat sumber pendanaan itu cukup banyak sekarang ya. Tadi dikatakan Pak Rektor, Pak melalui Pak WR1, dana penelitian internal naik 100%, itu luar biasa Bapak Ibu. Cuman masalahnya sekarang bagaimana dana yang naik signifikan itu menghasilkan luaran penelitian yang signifikan pula. Karena Prof. Triyuni tentunya mempunyai
kontrak juga dengan Pak Rektor dalam bentuk IKU gitu. Nah, LPPM tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari Bapak Ibu peneliti. Komitmen Bapak Ibu dari peneliti untuk menghasilkan luaran-luaran penelitian yang menjadi patokan penilaian juga bagi pimpinan. Sehingga dana ini bertambah terus, Bapak Ibu. Jadi semakin banyak dana, semakin bergairah penelitian, diharapkan juga luarannya tidak biasa-biasa saja, menghasilkan luaran yang luar biasa. Sehingga Pak Rektor mungkin bisa menambah lagi dananya. Luaran yang luar biasa seperti apa? Tadi dikatakan arah riset kita itu adalah relevansi, dimanfaatkan oleh pengguna. Penelitiannya terapan. Penelitian terapan itu identik dengan KI. KI itu identik dengan royalti, Bapak Ibu. Bagaimana dari penelitian itu, penelitinya mendapatkan royalti. Institusinya mendapatkan royalti. Sehingga berdampak ekonomi bagi kesejahteraan penelitinya, kesejahteraan institusinya, yang kumpulan resultante ini semua seluruh Indonesia akan menjadi kesejahteraan bangsa dan negaranya. Itu yang dikatakan. Jadi bagaimana hasil-hasil penelitian itu memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam kita yang melimpah itu, dan efeknya sangat luar biasa, membuka lapangan kerja, menghasilkan ekonomi, benefit yang luar biasa, Bapak. Bismillah, roda-roda kecil ini kalau berputar dari Sabang sampai Merauke, saya sangat yakin apa yang dicita-citakan 2045 itu akan tercapai. Nah, bagi kita tentunya sekecil apapun peran kita, coba kita berusaha membackup kebijakan pemerintah, penelitian yang menghasilkan intervensi untuk inovasi, penelitian yang dalam kurun waktu tertentu sampai ke pengguna, terimplementasi, dan penelitian yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah atau income generating unit bagi penelitinya, bagi institusinya yang pada akhirnya akan menjadikan income generating unit bagi bangsa dan negara. Ada dana internal, alhamdulillah, yuk kita bersemangat bersama-sama untuk merealisasikan, mendapatkan pendanaan itu dan merealisasikan janji-janji luaran yang sudah kita buat. Tidak hanya sesuai dengan standar yang dibuat LPPM, kalau bisa lebih, Bapak. Sehingga itu akan mengangkat juga secara institusi. Ada dana DRTPM, sampai saat ini belum launching ya Bapak Ibu, ya kemarin juga nggak tahu, kemarin terakhir bulan Desember itu kita dengan Prof. Yuni di Jakarta di Hotel Millennium, sudah semangat sekali tuh Bu Erlin, katanya Januari awal akan launching ya Prof. Tapi sampai sekarang belum ada kabar beritanya itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Nggak tahu infonya gimana nih Prof. Yuni yang dekat di Jakarta, kan dekat dari kantornya Bu Erlin dia. Oke. Yang kedua, dana dari non BOPTN atau dari kementerian lain. Ada dari BRIN sekarang ya. LPDP juga sekarang. LPDP polanya agak lain sekarang ya. LPDP dia sekarang berkunjungnya bukan ke perguruan tinggi. Berkunjungnya ke perusahaan, nanti di perusahaan itu ada masalah, baru dia tawarkan ke perguruan tinggi. Jadi terbalik polanya sekarang yang dilakukan oleh LPDP. Jadi dia mencari persoalan-persoalan yang ada di industri dulu, nanti baru ditawarkan kepada pakar-pakar yang ada di perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat dananya cukup banyak juga ya di Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Pertanian, dan lain sebagainya. Ya juga yang lebih ramai juga sekarang dari BRIN ya, dari BRIN ya. Yang BOPTN tentu ada sekarang juga matching fund ya Bapak Ibu. Matching fund tidak di DRTPM tetapi langsung di bawah Pak Dirjen, apakah itu Dirjen Dikti ataupun Dirjen Vokasi. BRIN, LPDP, ada juga pendanaan dari pihak swasta ya, mengeluarkan misalnya perhimpunan sawit, ya, Indofood dan lain sebagainya. Juga yang tidak kalah besarnya adalah dana dari luar negeri, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal melihat apa yang akan kita riset dari sumber dana dari mana yang akan kita ambil. Tentunya
untuk semua skema dari sumber yang berbeda memiliki aturan main yang berbeda yang harus kita ikuti pula, sehingga kita mendapat tempat di skema itu dan penelitian kita bisa didanai. Jadi memang harus diseriusin ya Bapak Ibu ya, dengan banyaknya sumber dana tentunya ada banyak aturan yang juga harus kita ikuti dari pemberi dana tersebut. Ya. Nah, tetapi pada umumnya kalau kita lihat kan, yang dari dikti aja ya, yang sudah biasa kita di DRTPR itu kemarin ya Prof ini ya ada dikatakan penelitian dasar, penelitian fundamental, ya. Ada penelitian terapan sama Bapak Ibu dengan edisi sebelumnya, ada penelitian pengembangan, ada penelitian kolaborasi kemarin juga dijanjikan pengganti daripada PKPT, ada penelitian dosen pemula, tesis magister, disertasi doktor, masih sama skemanya. Yang kolaborasi ini dikatakan kemarin menggantikan PKPT, mohon sampai ini belum launching ya, belum launching. Aturan main ya mirip persis, tidak ada banyak berubah seperti edisi 13 revisi ya Bapak Ibu. Cuman yang membedakan sekali lagi tentunya ada riset dasar yang TKT 1, 2 sampai 3. Di sini juga tadi akan baik sudah disampaikan kelayakan walaupun dia riset dasar, kelayakan dari teknologi itu untuk dikembangkan. Itu sudah akan baik disampaikan sehingga kita sudah membayangkan riset dasar yang akan kita kembangkan itu memang ada suatu tujuan ya di hilirnya yang mungkin tercermin juga dari roadmap. Makanya dari sini roadmap menjadi penting Bapak Ibu sehingga penilaian roadmap cukup signifikan. Ya. Nah, yang penelitian terapan itu dasar kebijakan yang tadi Bapak Ibu. Jadi relevansi dan hilirisasinya dan peran mitra sudah harus lebih jelas di state di dalam proposal kita, khususnya adalah bahwa usulan ini produk yang akan kita hasilkan itu relevan dengan produk yang sedang dikembangkan oleh mitra. Jadi bedanya dengan skema yang dulu itu. Dulu yang penting ada mitra, kertas 1 lembar sudah selesai. Tetapi sekarang diharapkan teknologi yang kita kembangkan itu memang sejalan dengan program R&D-nya mitra. Jadi itu harus ada statement di persetujuan mitra itu. Sedangkan penelitian pengembangan itu agak mirip-mirip ya dengan penelitian matching fund, terutama yang skema A ya. Jadi kemitraan untuk hilirisasi hasil riset dengan TKT 789. Riset kolaborasi ini pengganti PKPT Bapak Ibu. Jadi ada kolaborasi 3 perguruan tinggi menggarap sebuah topik yang sama agar menghasilkan suatu produk hasil riset yang nyata. Produk hasil riset yang nyata. Jadi selalu saya ambil istilah gajah itu, atau kenapa karena di Lampung gitu ya. Jadi ada perguruan tinggi A meneliti belalai gajah, ada perguruan tinggi B meneliti kaki gajah, dan ada perguruan tinggi C meneliti badan gajah. A, B, C digabung menjadi gajah beneran. Gajah beneran. Artinya apa? Menghasilkan sebuah produk yang nyata. Nyata misalnya apa lagi? Misalnya kita sampai sekarang masih impor singkong. Ada yang bergerak di bidang kultivarnya, ada bergerak bidang budidayanya, ada bergerak bidang penanaman pengembangannya, misalnya begitu ya. Sehingga menghasilkan substitusi impor, substitusi impor. Banyak komoditi seperti ya, kalau pertanyaan bawang, ya, daging, kedelai apalagi. Oke, penelitian dosen pemula masih tetap Bapak Ibu diperuntukkan bagi teman-teman yang masih dalam pemula ya, atau baru masuk, baru jadi dosen untuk kaderisasi Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kita juga akan pensiun, nanti mereka akan menggantikan posisi kita, dan dari awal mereka juga sudah diberikan kesempatan untuk belajar meneliti, dan pada akhirnya nanti juga mereka menjadi seorang peneliti yang handal tentunya di masa depan.
Ada skema tesis magister, kita masih ada diperuntukkan bagi mahasiswa S2 kita. Kalau Bapak Ibu punya bimbingan S2, boleh memanfaatkan skema ini untuk membantu ya proses penelitiannya dengan harapan bisa selesai tepat waktu dengan kualitas tesis yang makin baik. Awalnya skema ini akan dihapuskan Bapak Ibu karena dari data statistik sepertinya pengangguran tingkat magister juga meningkat sekarang. Pengangguran tingkat magister meningkat. Mungkin ya diselusur, belum riset sih, tapi dari bincang-bincang dengan teman-teman, ada pemikiran dari tamatan S1, kalau dia tamat S1 tidak dapat kerja, itu dia mengambil S2 dengan harapan setelah master dapat kerja. Nah, ini juga suatu kalkulasi yang tidak sepenuhnya benar. Karena kalau kita ketemu dengan teman-teman pengusaha, misalnya Apindo misalnya, dia tidak memerlukan magister, dia lebih memerlukan D4 dan S1. Yang magister kemana? Kemungkinan jadi dosen. Tapi peluang jadi dosen juga kecil, perguruan tinggi perguruan besar sekarang juga sudah meminta kualifikasi doktor. Jadi serba ngambang ya, serba ngambang. Tapi waktu itu dengan pertimbangan peminatnya banyak, begitu ya, juga ada banyak surat dari berbagai, kan sempat di off kan sebentar ya, 1 tahun kalau nggak salah, tahun 2021 itu banyak yang protes gitu karena ada banyak mahasiswa S2 yang tidak mendapatkan beasiswa, sehingga ini dibuka kembali dengan latar belakang waktu itu untuk menghasilkan tenaga peneliti yang berbakat di bidang riset dan kualifikasi S2. Jadi mungkin harapannya tentunya lulusan-lulusan ini bisa bekerja di bidang yang non formal barangkali ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya jadi entrepreneur ya, kewirausahaan sosial, socio entrepreneur yang sekarang juga banyak dikembangkan oleh Bapak Ibu di masyarakat. Disertasi doktor masih tetap Bapak Ibu ada skema disertasi doktor yang juga masih ada untuk mahasiswa S3. Ya, persyaratan dan aturan main masih sama seperti sebelumnya Bapak Ibu. Kita tunggu saja, semoga dalam waktu dekat ada call proposal untuk skema-skema dari TPM ya Bapak Ibu. Karena sebetulnya kan itu rumahnya dosen ya, dana BOPTN undang-undang mengatakan untuk dosen Indonesia begitu ya Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah dalam penelitian itu bersifat kompetitif, apalagi sekarang mungkin desentralisasi sudah tidak terlalu populer lagi, kompetitif nasional. Jadi kita tarung bebas lagi seperti era tahun 2000 sebelum 2010 ya. Jadi tidak ada pembatasan lagi, kita bertarung proposal kita dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu dalam menulis proposal tentunya diharapkan kita unggul dari yang lain sehingga kita masuk ke dalam pendanaan. Karena pendanaan proposal berdasarkan ranking dan itu dilakukan karena keterbatasan dana. Apalagi sekarang mungkin dana makin terbatas untuk skema-skema yang dasar, tapi lebih banyak untuk skema-skema yang hilir. Sehingga dalam menulis proposal memang kita harus persiapkan betul itu Bapak Ibu agar kita bisa menang dalam persaingan yang tidak sedikit ya, yang tidak sedikit. Tahun lalu itu hampir 40.000 lebih proposal seluruh Indonesia ya. Kita bertarung di situ. Sehingga dalam menulis proposal itu diusahakan kita lebih unggul, di mana usulan penelitian semestinya dapat menggambarkan state of the art yang jelas. Bisa kita pastikan di situ, agar penelitian kita itu kelihatan memang urgent, agar penelitian kita itu memang kelihatan original, serta memiliki nilai lebih baik, lebih canggih, lebih efisien, dan lain sebagainya dari usulan lainnya. Karena kita bersaing. Ya. Jadi, nah, ini guideline-nya itu ada di panduan. Misalnya, kalau yang dikti itu kan misalnya abstrak, aturan mainnya, latar belakang, ada tujuan, ada
metode, ada luaran yang dijanjikan, ada TKT misalnya begitu ya. Dan kalau kita lihat BRIN itu hampir sama ya, BRIN hampir mirip dengan DRTPM ya, skemanya apa aturan mainnya barangkali yang urutan-urutannya. Tetapi kalau kita masuk ke matching fund itu sudah berbeda Bapak Ibu, karena memang diarahnya ke hilir, relevansi dan aplikasi tadi, penerapan teknologi tadi, ya. Untuk hilirisasi riset, jadi sudah ditanya kalau di matching fund sudah ditanya dampak ekonominya tadi atau dampak sosialnya tadi dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita sampaikan. Dampak terhadap masyarakat kalau kita memberikan kerjasama dalam bidang pemberdayaan masyarakat itu. Nah sebetulnya dulu itu sudah dibuat, bahasanya itu dulu adalah pengabdian berbasis riset, tetapi tidak banyak jalan Bapak Ibu, tidak banyak jalan. Sekarang keluar dalam matching fund. Jadi yang A itu skema A itu kemitraan untuk hilirisasi, sebetulnya itu adalah pengabdian berbasis riset. Tetapi sudah di akhir masih ada apa namanya ya, semacam pertemuan melalui KDRK itu antara pihak Dudi dengan peneliti untuk merancang ini sebuah produk dari hasil riset ini agar bisa terhilirisasikan, gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat proposal kita unggul itu bisa menggambarkan state of the art yang jelas itu. Kalau di bidang matching fund misalnya dampak ekonominya seperti apa, dampak sosialnya seperti apa, sudah ke sana arah. Ya, Bapak Ibu. Baik, ini mungkin saya lewat saja waktunya. Nah, ini kalau kita lihat yang diktikan seperti ini ya Bapak Ibu ya, ada abstrak, latar belakang, BRIN juga agak mirip-mirip. Ya. Ini sudah biasa ya Bapak Ibu kita lihat ini. Ini yang matching fund, mungkin juga kata Prof ini ada sekitar 6 judul kemarin yang sudah pitching ya. Mudah-mudahan lolos semua sehingga itu bisa nanti menjadi motor penggerak di internal UMJ gitu ya. Kemitraan untuk hilirisasi inovasi hasil riset atau kepakaran. Yang B itu kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintahan. Nah, kalau kita lihat di pengabdian yang lama kan gitu ya, pengabdian misalnya PKM saja, kemitraan masyarakat yang potensial ekonomi, belum potensi ekonomi tapi tidak potensi ekonomi gitu ya, apalagi itu lupa saya ya di pengabdian masyarakat. Ini sebenarnya turunan dari itu Bapak Ibu. Yang dulu disebutnya adalah penelitian berbasis hilirisasi riset. Pengabdian berbasis riset dulu sebutnya. Cuman agak sulit terrealisasi karena mungkin ada yang terputus karena riset yang dari kampus itu untuk dipindahkan ke industri itu perlu ada jembatan. Nah, di A ini adalah jembatannya itu Bapak Ibu. Penguatan itu sebetulnya. Ya. Sehingga kemitraan antara perguruan tinggi dengan pihak dunia usaha itu untuk hilirisasi komersialisasi produk inovasi atau penyelesaian persoalan yang ada di Dudi atau permasalahan bersama antara dunia usaha dan dunia industri dan perguruan tinggi tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini mungkin detail ya skemanya ya, model-model kerjasamanya ini sudah lewat ya kemarin, sudah mulai selesai pitching, sekarang lagi persiapan full proposal. Mungkin sudah biasa ya digodok bersama di UMJ tadi Ibu Ketua ceritakan sama saya ada sekitar 6 proposal yang sudah siap ya untuk masuk ke tahap selanjutnya dan sekali lagi semoga itu lolos ya. Ini bisa diambil dari panduan matching fund Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja Mas Darto yang saya sampaikan. Mungkin akan lebih baik kalau kita diskusi kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saryono, paparan yang sangat menarik dan detail. Prof. Yuni izin untuk membuka diskusi sebentar ya Prof.
Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ditanyakan atau yang perlu didiskusikan terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Saryono tadi. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin lanjut ke Prof. Yuni dulu, nanti mungkin ada diskusi. Ya. Boleh Pak, boleh. Baik. Biar nanti panel saja ya. Ya, nanti kita diskusi panel Pak. Sambil menunggu ada pertanyaan melalui chat atau langsung. Baik Prof. Yuni, terkait dengan materi kedua ya Prof, akan menyampaikan mungkin kaitannya dengan kegiatan lanjutan, mungkin akan ada klinik proposal hibah penelitian kompetitif nasional bagi dosen UMJ, yang tentunya mungkin bagi Bapak Ibu yang berminat mengusulkan sebagai ketua, mungkin akan dibahas teknisnya oleh Prof. Yuni. Kepada Prof. Yuni dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassofi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Prof. Saryono yang sudah bukan asing lagi di kita, selalu mendampingi UMD dalam proses untuk penyusunan hibah. Nah, kemudian juga para pimpinan yang ada di sini dan juga para dosen yang memang saat ini kita dituntut untuk bersama-sama, tidak boleh sendiri. Kita selalu berkolaborasi, selalu sinergi, baik kepada kita ataupun nanti akan dikumpulkan di dalam kinerja institusi UMJ tercinta. Baik Bapak Ibu, mohon izin share kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saryono, saya hanya menambahkan sedikit saja nanti untuk memicu diskusi Bapak Ibu, sehingga kita semua bersiap untuk itu. Baik, sebentar. Sudah muncul ya, Mas Darto ya? Sudah, Prof. Sebentar, saya slide show dulu ya, bentar. Baik, silakan. Baik. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Prof. Saryono, kita dihadang oleh beberapa tantangan di dalam proses untuk bisa membuat proposal riset yang baik, sehingga nanti akan didanai. Nah, Bapak Ibu, tentu saja kita akan melihat bahwa sistem riset itu adalah merupakan sistem inovasi, merupakan ekosistem yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita harus kolaborasi. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita menghilirisasi riset kita sampai di UKM, sampai ke pengguna, bisa pemerintah daerah, bisa PKK, bisa desa binaan, dan lain-lain. Untuk itu tentu saja nanti orientasi daripada baik internal ataupun eksternal tentu saja mengikuti kepada tren seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh daripada broken link, di mana kalau kita riset tapi tidak ada pengguna, itu orientasinya ke sana, sekarang bukan tren lagi ya. Diharapkan bahwa riset itu bisa mempunyai kemanfaatan yang lebih luas dan lebih baik apabila memang sudah kira-kira kesananya akan siapa yang akan menggunakan riset kita. Publikasi adalah merupakan implikasi yang baik. Kenapa? Karena pada saat dosen melakukan pengumpulan untuk jakfung tetap dituntut publikasi, tetapi itu tidak merupakan tujuan, tetapi adalah merupakan akumulasi daripada kinerja kita untuk bisa menuju baik rektor kepala ataupun guru besar. Kenapa? Karena seorang lektor kepala ataupun guru besar juga ditrekkan untuk mempunyai kompetensi sesuai bidang keilmuan. Nanti itu akan dikupas lagi kepada bagaimana sekarang pemenuhan GB itu juga harus memenuhi bidang ilmu dan ada kebutuhan GB dan LK di masing-masing prodi, fakultas juga Universitas UMJ. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saryono bahwa kita mempunyai banyak sekali tawaran.
Tawaran itu kalau saya jadikan sebagai tantangan dan peluang. Nah, kemudian bagaimana internal menangkapnya, Bapak Ibu? Ayo kita bersama-sama LPPM, bersama-sama kita semua untuk bisa mensukseskan ini. Kenapa? Karena di sini ada beberapa skema, nanti ada fundamental, kerjasama, pasca, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya mengingatkan lagi supaya kita tersinta-sinta ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau bahasanya tersinta-sinta, kenapa? Karena Sinta itu adalah merupakan big data. Big data yang akan digunakan untuk melihat profil kita. Jadi setiap kali kita membuat profil penelitian, jangan lupa kita sampaikan tautan Sinta kita. Nah, itu pun juga saya alami kemarin pada saat matching fund, itu diminta itu hanya tautan Sinta, Bapak Ibu. Kenapa? Termasuk nanti di BIMA. Di BIMA itu tidak bisa menambahkan kecuali Bapak Ibu update Sintanya. Nah, jadi inilah kenapa Sinta itu begitu begitu baiknya, begitu membantu kepada kita. Nah, tetapi UMJ juga diuntungkan, kita semua diuntungkan dengan Sinta ini. Kenapa? Sinta ini memudahkan satu, penyiapan akreditasi. Kemudian yang kedua adalah penyiapan by audit mutu internal. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan terhadap profil sampai kepangkatan, baik LK, GB, AA, dan seterusnya. Tentu saja kita ingin yang terbaik sehingga Sinta UMJ akan menjadi lebih baik terus. Nah, saat ini posisi Sinta UMJ skornya sudah bisa mencapai 56 nasional. Semoga merupakan semangat kita bersama, bukan LPPM saja. LPPM itu hanya membantu Bapak Ibu untuk mengkolek data Bapak Ibu semuanya. Ini adalah kinerja berjamaah kita semua Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan ini dari paparan Pak Dirjen yang sudah banyak sekali bisa di WA Group ya. Jadi bahwa sekali lagi yang disampaikan oleh Prof. Saryono bagaimana merupakan income generating dan lain-lain. Bapak Ibu jangan lupa ada tawaran penulisan paten. Bapak Ibu silakan diikutin. Nah, kemudian ada juga penawaran untuk menulis jurnal nasional dan Q1 sampai Q3, Q2, Q4 gitu ya. Nah, itu silakan dimanfaatkan karena itu gratis Bapak Ibu. Nah, LPPM sudah mengeser ke semua WA Group di UMJ, silakan itu dimanfaatkan dan itu adalah fasilitas negara di mana kita bisa berkompetisi di situ, tapi persiapannya tidak boleh kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mempunyai penelitian, mempunyai manuskrip yang nanti bisa dicangkolkan di situ dan itu lewat kompetisi. Nah, kenapa kompetisinya? Bahwa satu kali batch itu 50 dan nanti akan dibatchkan, ada yang di Tangerang Selatan, ada yang di mana-mana, di Bogor, kadang-kadang di mana. Dan ada juga yang kolaborasi bersama dengan UMJ untuk pelaksanaannya dengan DRTPM. Karena UMJ juga pernah berkolaborasi dengan DRTPM terkait dengan penyiapan penulisan paten, Bapak Ibu. Nah, kemudian strategi riset Bapak Ibu tadi sudah sampaikan, kita sekarang bukan era lagi bahwa kita memisahkan klaster saintek sendiri, soshum sendiri, tidak. Bahkan di matching fund itu sudah harus dilebur. Jadi satu artinya bahwa Ibu memerlukan tenaga peneliti dari mana? Ada dari ekonomi, kemudian ada dari informatika, ada dari teknik kimia, ada dari mungkin dari bahasa. Kemarin juga saya diminta untuk menambahkan dari desain dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, tidak pada eranya kita membedakan antara klaster sosial dan klaster saintek. Nah, nanti Prof. Saryono juga bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa bagaimana kolaborasi kita lakukan dengan baik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya sedikit menyampaikan Bapak Ibu, Sinta daripada UMJ dan ini sudah merupakan public domain ya Bapak Ibu, dan capaian ini sudah merupakan analisis baik riset HKI, buku dan kemudian juga WCU kelas internasional dan lain-lain.
Jadi Bapak Ibu sudah mulai bisa berkolaborasi dengan tidak hanya nasional, tapi sudah internasional secara terbuka. Nah, kemudian Bapak Ibu, penyiapan profil sedikit saja saya sampaikan, bahwa Bapak Ibu lihat lagi skor Sinta untuk Saintek sebagai ketua 150 dan untuk Sosum 50. Ini belum di launching Bapak Ibu dan sudah banyak yang kita ketahui dan sudah banyak universitas lain yang mensosialisasikan, dan saat ini adalah merupakan persiapan UMJ di dalam menuju kepada sana. Jadi Bapak Ibu ada jalur kriteria reguler dan ada jalur kepakaran. Kalau kepakaran udah 1.500 ya Bapak Ibu ya untuk skor Sintanya. Nah, oke Bapak Ibu, kemudian ketua pengusul memang harus punya NIDN Bapak Ibu, dan juga beberapa hal terkait dengan kebutuhan mitra luar negeri. Nah, Bapak Ibu, maka alhamdulillah Pak Rektor dan Pak Warek 1 sangat mendukung kita, di mana Bapak Ibu yang tidak mempunyai Sinta tidak bisa ikut penelitian internal. Nah, jadi sekarang Mas Darto sudah pegang itu 600 akun Sinta dosen UMJ ya, Mas Darto ya. Nah, kemarin dari persiapan akreditasi, perlu saya sampaikan juga di sini Bapak Ibu, untuk skor penelitian dan publikasi dan sitasi, UMJ sudah punya nilai 4. Jadi itu sudah merupakan capaian bersama dari Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai reputasi, tetapi tetap harus melakukan itu, dan Pak Rektor sudah mempunyai SK insentif. Nah, SK insentif Bapak Ibu melalui sistem Simlitapmas ya Bapak Ibu, saya ingatkan, dan itu ada time base-nya. Time base-nya hanya sampai, saya lupa berapa tanggal Maret ya, awal, dan itu harus ditandatangani, divalidasi oleh Kaprodi dan Dekan. Jadi hal ini kenapa? Karena kita bertahap bahwa kinerja Bapak Ibu bukan untuk pribadi, tetapi untuk jurusan, untuk prodi, untuk fakultas, dan untuk universitas. Dan saat ini kita sudah mempunyai IKU dan juga IKD yang sudah di-launching oleh Pak Rektor di dalam SK Rektor. Tentu saja kita semua akan tahu Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Saryono bahwa menulis proposal hibah memang harus membaca panduan. Panduan kita tunggu Bapak Ibu, kemudian bagaimana publikasi, relevansi, kolaboratornya ada berapa, state of the art-nya harus ada, peta jalan, akurasi metode, kejelasan pembagian tugas, dan kesesuaian. Baca lagi panduan, apa yang merupakan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah TKT yang tadi disampaikan oleh Prof. Saryono, kita berada pada TKT berapa, kita harus tahu teknologi kita itu sampai mana. Nah, kemudian Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke HTTPS Bima Kemdikbud ya. Kenapa? Karena di sini ada semua pengumuman. Jadi semua pengumuman untuk dosen itu berbasis kepada Bima, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini termasuk pendaftaran peserta penulisan artikel ilmiah batch 1 tahun 2023. Itu semua ada di sini semua, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu LPPM itu hanya nge-share, Bapak Ibu. Nge-share aja dari sini, bukan ini. Dan itu public domain, ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya ke Prof. Yuni atau Mas Darto, nggak perlu. Karena semua ada di sini gitu Bapak Ibu. Tetapi pada saat nanti memenuhi daripada administrasi, kalau memerlukan surat tugas dan lain-lain, silakan untuk berkoordinasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan punya lanjutan di mana kegiatan ini hanya awalan saja. Nah, Bapak Ibu nanti silakan syarat ketua Sosum dan Seni itu skornya 50, Sainteknya 150. Bagi ketua akan mengisi G-form kesediaan dan datanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian LPPM akan membagi dosen pendamping atau mentoring berdasarkan rencana judul yang telah diisi. Jadi kami memang meminta rencana judul. Kenapa? Karena ketua peneliti tidak boleh kosong tangannya. Nah, kemudian workshop klinik akan dilakukan secara lurik Bapak Ibu dan akan dibuat di dalam satu WA grup khusus.
Nah, pengalaman ini LPPM akan membuat roadmap seperti ini. Kenapa? Karena matching fund itu saya anggap lumayan berhasil. Kenapa? Dari nol akhirnya bisa ada 5 sampai 6 proposal, Bapak Ibu. Dan kami lakukan itu melalui WA group semua dosen, dan semua dosen boleh mengikuti. Ada yang salah masuk, nggak apa-apa, salah masuk. Tetapi akhirnya mereka tahu, oh iya Prof Yuni, saya nggak bisa ikut karena saya nggak punya mitra. Begitu dan seterusnya. Nah, tetapi bagi teman-teman, karena proposal 2022 ada yang tidak didanai, nanti bisa masuk ke sini ya Bapak Ibu ya, untuk kita repack lagi, kita perbaiki lagi, sekaligus profil Bapak Ibu diperbaiki lewat Sinta. Nah, kemudian pendampingan nanti meliputi penulisan proposal, penyusunan RAP, sitasi, serta luring secara terjadwal, Bapak Ibu. Kemudian ketua diharapkan mempunyai draft proposal dengan format yang ada tahun lalu ya Bapak Ibu ya, pakai satu format aja. Tetapi tetap kita menunggu daripada lonceng proposal, lonceng panduan secara resmi Bapak Ibu. Kemudian bagi yang lupa atau belum punya Bima, untuk login ke Bima, silakan ke Mas Darto untuk koordinasi dan dibantu. Nah, Mas Darto silakan untuk menyampaikan link, nanti dibantu lagi di WA Group terkait dengan teman-teman yang ingin menjadi ketua peneliti, Bapak Ibu. Nah, saya yakin karena evaluasi tahun lalu kita itu mempunyai hampir 100 proposal yang diajukan ke Bima, yang menang 22, Bapak Ibu. Nah, itu kan berarti 1:4 ya, Bapak Ibu ya, 25%. Dan ini sudah melebihi target. Kenapa? Karena universitas lain pun ada yang hanya menang 1, menang 2, tetapi UMJ bisa menang 22. Bapak Ibu. Nah, moga-moga nanti dengan akreditasi kita unggul, kita akan bisa menaikkan lagi klaster kita ke mandiri. Tetapi untuk saat ini karena kita belum unggul, nanti insya Allah kita masih bertahan, moga-moga masih bertahan di utama. Tetapi Pak Rektor sudah mempunyai langkah ke depan, target di mana UMJ akan menuju unggul, Bapak Ibu, dan kita semua bersinergi untuk itu, dan sumbangsih Bapak Ibu dinantikan di dalam proses yang nyata, di dalam kinerja yang nyata, Bapak Ibu. Dan sekarang semua WA Group sudah melihat berbagai tawaran, tantangan sudah banyak, Bapak Ibu. Silakan untuk bisa mengambil tantangannya ada di mana. Nah, kemudian saya juga akan sampaikan juga Bapak Ibu bahwa sekalian kita mendaftar menyiapkan proposal untuk dikti. Tahun 2023 juga akan launching penelitian internal dan hibah penelitian dan pengemasnya. Nah, Bapak Ibu, maka yang masih punya tunggakan terhadap luaran, Bapak Ibu, segera dipenuhi dan segera koordinasi dengan LPPM. Minggu depan akan dikumpulkan yang luarannya belum tercapai, dan kita bersama-sama akan berkoordinasi untuk mencapai luaran tersebut. Karena saya dan tim LPPM selalu dituntut oleh Pak Rektor dan juga BPH untuk luarannya harus ada. Gitu, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, semangat untuk Bapak Ibu, dan LPPM dengan slogan selalu siap membantu Bapak Ibu, dan anytime silahkan untuk baik WA saya ataupun WA Mas Darto, itu nggak masalah. WA kepada tim LPPM juga nggak masalah. Jangan pernah takut kepada saya hanya karena ini ya, karena saya itu jam 11 malam itu kadang-kadang masih ada WA masuk juga nggak apa-apa. Dijawabnya kalau nggak malam itu juga besok pagi. Begitu. Demikian Mas Darto, terima kasih, dan silakan untuk share, untuk kemudian tanya jawab terkait dengan hal tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuni atas paparannya, cukup detail sekali terkait apa yang harus disiapkan oleh UMJ ya, terutama untuk persiapan menuju hibah Bima DRTPM tahun 2023. Bapak Ibu sudah ada yang raise hand ya, Ibu Endang Sulastri, monggo Ibu silakan untuk disampaikan secara langsung. Bu Endang. Silakan Bu Endang.
Mas Darto, itu Bu Endang sekarang nggak bisa. Ya, lagi sudah. di- Oh ya Allah, Bu Rektor Silakan, sama Ibu. Bu Arek satu saya Mohon maaf, dulu. saya nggak buka ini. Iya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Rektor, Ibu Prof, Mbak Prof, Ketua LPPM, Prof Saryono, yang alhamdulillah selalu setia menemani kita. Saya ingin, meskipun tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Prof bahwa kita tidak akan perbedaan klaster gitu. Tetapi kemudian saya melihat tadi waktu Prof Saryono menjelaskan bahwa kita itu akan jauh kepada hilirnya gitu. Apa sih gitu ya hasilnya dan seperti apa, mungkin dalam bentuk prototipe atau dalam bentuk apa produk yang memang nanti berguna. Nah, saya khususnya ya, dan ada beberapa teman juga, itu seakan-akan bahwa dalam benak kami begitu, yang terlihat produk itu memang yang paling mudah itu untuk sains, Pak Prof Saryono. Jadi misalnya kita yang dari ilmu politik, ilmu sosial ya, sosial humaniora, itu memang amat sulit. Contoh misalnya, saya ini sekarang punya proposal ya, belanja dilatar belakangi dari keprihatinan saya, misalnya melihat bagaimana relasi hubungan antara legislatif dengan eksekutif, misalnya ya. Legislatif itu kan memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif, gitu kan. Nah, dalam banyak hal sering kita melihat komunikasi politiknya itu tidak setara. Meskipun itu prosesnya pengawasan, bahwa ada legislatif itu berhak memberikan meminta keterangan, berhak untuk melakukan bahkan kemudian interpelasi ya istilahnya, kemudian bertanya, tetapi konteks komunikasi politiknya seringkali justru tidak beradab menurut saya. Misalnya ya dengan membentak-bentak, dengan kemudian bicara kasar, kemudian menuduh dan seterusnya gitu. Nah, berdasarkan dari situ ya, latar belakang itu saya ingin melihat ataupun ingin membuat bagaimana sih semestinya pola komunikasi politik antara legislatif dengan eksekutif. Dan ini tentu sangat bermanfaat menurut saya, meskipun nanti bagaimana orang lain kan bisa menilai gitu kan. Menurut saya itu, nah konteks seperti ini, apakah ini bukan sebuah produk? Apakah ini masih masih dipertanyakan sebagai sesuatu yang bisa dipatenkan misalnya gitu ya, bisa dihakikan gitu. Ketika kita ingin memberikan masukan yang menurut saya ini sangat penting bagi bagaimana pola komunikasi antara legislatif dengan yudikatif, karena kebetulan saya mengajar juga komunikasi politik yang nanti juga tentu bermanfaat bagi mata kuliah saya begitu. Ini sebagai salah satu contoh. Artinya mohon kira-kira bisa diberikan contoh produk-produk yang bersifat sosial humaniora gitu ya. Sosial humaniora yang bermanfaat bagi lembaga maupun bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Khususnya kalau dalam bidang politik itu kan misalnya nih mau bagaimana sih pola pencegahan money politik misalnya, ya kan? Money politik ini kan sudah sangat marak ya. Kalau kita ingin mendapatkan itu, kemudian itu bisa nggak dipatenkan misalnya seperti itu. Ini Prof Saryono dan Prof Yuni, mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan ya atau kurang tepat pertanyaannya, tapi ini yang saya rasakan aja, saya merasakannya seperti itu, sehingga seringkali kan kalau Prof Yuni kan saya itu seneng banget gitu ya, bagaimana lidah buaya berperan bisa dikembangkan gitu. Kalau
saya nih apa yang bisa saya lakukan ya dari orang politik? Bisanya itu apakah membuat pola demo atau gimana, demonstrasi atau apa? Ya. Itu loh Prof yang saya Ibu. saya resahkan itu Prof, begitu Prof. Makasih Boleh. Prof. Nggih, Baik. nuwun. Saya Monggo dulu, Prof Pak Yuni. Saryono dulu. Oke, monggo. Terima kasih Bu Endang. Pertanyaannya sangat bagus dan memang kondisinya seperti itu ya, pertanyaan seperti ini sering muncul ya. Kemarin kami di sini juga sedang musrenbang, pertanyaannya mirip-mirip sama juga ya. Kebetulan warek satu kami itu dari Fakultas Hukum gitu ya. Yang pertama dulu, produk hilirisasi dari Soshum tidak harus paten ya. Tidak harus paten. Karena paten itu adalah hak milik industri kelompoknya, jadi dalam bentuk benda ya. Iya. Jadi dia boleh tak benda. Tak benda itu kalau di panduan kita lihat dia boleh dalam bentuk naskah akademis, naskah kebijakan. Policy brief. Tentunya diharapkan naskah itu yang memang dilandasi atas kajian akademik yang kuat. Karena memang peneliti itu adanya di kampus dengan kepakaran yang sangat beragam dan lengkap gitu ya. Umumnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di panduan itu adalah produk Soshum itu bisa dalam bentuk naskah akademis atau naskah urgensi yang bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Memperbaiki sesuatu permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat masalah Soshum itu sangat kompleks, sangat multi, sangat banyak sebetulnya. Iya, betul. Nah, dari atas itu, kalau kita lihat SBK, dana penelitian yang paling besar itu di Soshum. 650 juta per tahun itu. Tapi proposalnya memang tidak banyak, Bu Endang ya. Nah, kembali ke persoalan yang Ibu sampaikan, pola komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Kalau saya melihatnya tidak hanya legislatif dan eksekutif, ya. Pola murid dengan guru aja komunikasinya sudah kacau balau sekarang ya. Nah, dulu dikatakan oleh seorang budayawan Sunda waktu saya di Bandung, dihapuskannya mata pelajaran budi pekerti di sekolah tahun 90-an itu dia protes besar. Karena terjadi, kamu akan lihat nanti 15-10 tahun setelah ini. Dan mungkin kita rasakan sekarang pola komunikasi itu antara anak dengan bapak ini sekarang berubah, bergeser luar biasa. Tapi mungkin apa yang dianggap baik dulu, dianggap baik sekarang juga bergeser juga begitu ya. Nah, di dunia swasta itu saya punya data juga dari 170 hampir 78% katanya alasan perusahaan menolak seorang calon kedua karyawan itu karena lemahnya di komunikasi, communication skill. Jadi pola komunikasi kalau Bu Endang memang pakaran di sini mungkin lahan penelitiannya banyak sekali kalau menurut saya yang memang harus dikaji sampai dia menjadi sebuah naskah begitu ya yang bisa dibagikan ke pemangku kepentingan. Tetapi menarik juga yang Ibu sampaikan antara komunikasi legislatif dan eksekutif ya, memang balikin meja gitu ya, mungkin niru-niru di luar gitu ya, di luar kita lihat juga sering kayak gitu ya, banding-bandingan gitu ya, hampir semuanya seperti itu. Ada pergeseran nilai di sini gitu ya. Kalau orang dulu katakan ya kan orang politik itu kalau bisa bersalaman, bisa tersenyum ya Yasser Arafat dulu dengan Presiden Palestina itu siapa tuh, dia salaman senyum padahal itu di belakangnya sudah perang-perangan gitu ya. Tetapi kita ada ketidaksiapan di sana barangkali ya. Mungkin Rocky Gerung mengatakan adu argumen gitu ya, bukan sentimen gitu. Bahasa-bahasa seperti itu ya Bu ya. Nah, kembali ke sini ada yang tidak pas dalam pola komunikasi. Berarti itu kan masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang menjadi kunci di dalam sebuah usulan penelitian. Menjadi kunci dalam sebuah usulan penelitian. Merumuskan masalah,
Masalah kenapa komunikasi antara legislatif dan eksekutif dalam suatu forum resmi itu tidak baik. Kita kembali dulu ke aturan, Ibu. Aturan yang ada sekarang mewadahi nggak cara komunikasi di tatanan bapak-bapak kita yang kita lihat aturan yang ada. Setelah kita lihat aturan yang ada, aturan itu ditaati tidak? Ada yang ditaati, ada yang tidak. Mungkin. Atau memang belum ada aturan. Kalau belum ditaati, kenapa tidak ditaati? Kalau sudah ditaati, kalau belum ada, ya kita harus teliti. Membuat sebuah model komunikasi. Begitu. Model komunikasi itu nanti akan menjadi sebuah naskah yang nanti bisa menjadi sebuah kebijakan. Begitu, Ibu. Jadi, produknya itu nanti dalam bentuk naskah. Tentunya masalahnya harus kita kaji. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena aturan main yang belum lengkap. Ya, perbaiki aturan mainnya. Jadi Ibu menghasilkan sebuah naskah dalam kajian yang panjang itu yang diberi masukan kepada pemangku kepentingan. Sehingga ada rambu-rambu dalam pertemuan itu. Misalnya kayak kita lah, kayak kita mau sidang terbuka S3 gitu kan, kita dikasih rambu-rambu tuh. Anda boleh mengatakan ketidakpuasan pada saat Anda melakukan sidang terbuka, tetapi sampaikanlah dengan kalimat dan kata-kata bla 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 seperti itu kan. Kan ada di kita itu ya, kalau kita sidang terbuka itu tidak boleh mencerca, memaki dan segala macam, kan ada kita buat internal kita barangkali ya. Sama saja dengan ini menurut saya. Jadi sehingga kita bisa memperbaikinya, Ibu. Dan kajian itu ya akademis, ya mereka kita bisa FGD-kan dengan para pihak sehingga semua bisa memberikan masukan kepada gagasan ini sehingga apa yang Ibu pikirkan itu terimplementasi. Kegaduhan Ibu itu tersalurkan sampai menjadi sebuah naskah yang itu nanti bisa menjadi sebuah aturan gitu. Ya, sama saja mungkin pola kecerdasan politik yang mirip-mirip seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kembali dulu aturan yang sudah ada seperti apa, kelemahannya apa, terus kita kaji, yang baiknya solusinya seperti apa. Memang itu ranahnya peneliti. Ngaten Bu Endang. Terima kasih Prof. Saryono. Saya kira saya menjadi tercerahkan. Memang kalau kita lihat aturan terkait bagaimana misalnya seorang anggota dewan ya di dalam melakukan proses RDP, rapat dengar pendapat dengan eksekutif, kemudian dengan para pihak, dengan kementerian maupun lembaga begitu ya, itu kan memang kayaknya memang belum ada. Nanti kita akan teliti dan mungkin kerjasama saya bisa dengan Kementerian Hukum dan HAM atau dengan Sekretariat Jenderal DPR atau dengan MPR gitu ya, Prof ya. Jadi ini memang menjadi kegelisahan, Prof. Karena saya melihat misalnya gebrak meja itu kan sebuah pendidikan politik yang sebenarnya tidak bagus gitu loh. Ya, kita kan bisa menyampaikan dengan cukup elegan bahwa memang dia mengawasi DPR, mengawasi eksekutif yang tidak benar. Tetapi kan sering kemudian dengan menyampaikan kata-kata yang kadang-kadang tidak dalam tanda kutip itu tidak sopan, tidak etis, tidak layak untuk didengar gitu misalnya. Sampai kan menimbulkan persoalan soal gerombolan TNI itu kemudian menjadi viral, kemudian waktu DPR itu menyampaikan bahwa TNI ini kok kayak gerombolan, akhirnya kan diprotes kemudian minta maaf seorang anggota dewan komisi 10 gitu kan, itu kan sesuatu hal yang itu menjadi salah satu contoh aja, Prof. Tapi ini memang terima kasih Prof, saya menjadi tercerahkan. Mungkin kita akan melihat aturannya, kemudian ruang-ruang apakah kita bisa membuat dalam bentuk, apakah itu tidak mesti dalam bentuk undang-undang kan, apakah itu dalam bentuk keputusan atau dalam bentuk peraturan bersama atau seperti apa, nanti kita coba lihat itu. Terima kasih banyak Prof. Saryono atas pencerahannya. Endang, selamat. Semoga sukses. Saya rasa begitu Ibu masuk akan nampak lebih banyak lagi tuh.
J. yang harus J, ini masalahnya saya sudah diperbaiki ada begitu ya. draft kasar proposalnya, Prof. Tapi saya nggak tahu ini hilirnya gimana ya begitu. Ya, saya pikir di ujungnya nanti muncul menjadi kriteria seorang yang bisa menjadi anggota dewan gitu ya. Terima kasih Prof. Makasih. Baik, Ya. matur nuwun, nggih. Bu Enda, mungkin merupakan masukan juga untuk Ibu. Jadi sekarang itu yang Soshum itu memang sebaiknya bekerja sama dengan ini. Misalnya membuat itu Bu, sistem informasi terkait komunikasi publik politik. Itu bisa juga Bu. Kenapa? Karena kan sekarang mau pemilu ya Bu ya. Ini penggunaan ini pasti sangat penting dan literasi berbasis website itu kayaknya ini Bu, belum ada. Nah, kemarin itu termasuk Pak Khairul Umam Bu yang FISIP itu membuat terkait dengan perundungan atau apa namanya itu ya. Nah, sebenarnya tadi yang disampaikan Prof. Saryono. Matur nuwun, Saya rasa banyak banget lah. Sukses Bu Enda. Amin, matur nuwun. Baik. Mas Darto? Baik, terima kasih Bu Endang, diskusinya sangat bagus ya. Mudah-mudahan menjadi solusi dari diskusi tadi. Bapak Ibu, kami berikan kesempatan ke Bapak Ibu yang lain jika mungkin ada yang perlu didiskusikan. Silakan. Sambil menunggu yang lain, kami sudah melakukan share link terkait dengan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengusulkan proposalnya untuk tahun ini sebagai ketua pengusul. Silakan di chatroom Bapak Ibu ya. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan koordinator UPPM di masing-masing fakultas untuk melakukan share terkait link tersebut. Prof Yuni mungkin ada tambahan? Ya, saya hanya menambahkan aja Bapak Ibu. Ini adalah awalan kita bersama. Kemudian pada yang akan datang akan dibuka matching fund batch 2. Jadi nanti Mas Darto selain dengan Bima, nanti kita persiapkan lagi yang matching fund batch 2 yang nanti akan merujuk kepada kita di matching fund batch 1. Jadi nanti juga akan didampingi oleh para pemenang hibah yang sudah menang di tahun 2022 dari Soshum dan dari Saintek. Di antaranya yang Saintek itu ada Bu Tria, ada Bu Rike, kemudian ada saya sendiri, ada Bu Ari dari FT ya. Kemudian yang dari Soshum itu ada Pak Khairul Umam, kemudian ada Bu Widya, kemudian ada Bu Suharsiwi ya yang juga ada di sini. Nah, jadi semuanya nanti akan menjadi mentor Bapak Ibu semuanya untuk bisa membuat proposal terbaik untuk menuju kompetitif Bapak Ibu. Dan panduan masih kita tunggu tadi belum launching ya Mas Darto ya. Dan kami kemarin juga komunikasi masih belum bisa launching. Tapi setelah itu nanti kita curi start dulu Bapak Ibu sehingga nanti insya Allah Bapak Ibu tidak membuat proposal itu tidak kebut semalam, tidak SKS ya, sistem kebut semalam, tetapi menjadi proposal yang benar-benar dipersiapkan, kemudian profilnya Bapak Ibu juga dipersiapkan dengan baik, sehingga Bapak Ibu ditengok lagi mana yang belum diupload dan lain-lain. Kalau ada kesulitan bisa ke Mas Darto. Baik, saya rasa cukup sekian Mas Darto kalau memang nggak ada yang nanya karena dosen-dosen ini sedang ini ya BKD macam-macam ya. Baik, Prof Yuni terima kasih arahannya dan sebagai pengingat kami juga menyampaikan kembali Bapak Ibu yang mau melakukan sinkronisasi terkait dengan skor Sinta baik 3 tahun terakhir maupun skor Sinta overall. Kami bersedia untuk membantu. Kemudian juga terkait tadi yang disampaikan oleh Prof Yuni, bagi Bapak Ibu yang lupa atau sama sekali mungkin belum tahu terkait akun Bima, kami juga siap untuk membantu. Kemudian kami memohon koordinasinya terkait dengan share link tadi untuk semua UPPM fakultas
Bapak Ibu Koordinator UPH Fakultas untuk menyampaikan seluas-luasnya informasi link tadi untuk kami data dan minatnya untuk sebagai ketua pengusul di tahun 2023. Prof. Saryono, sebelum kami tutup mungkin ada tambahan untuk menyampaikan tips dan triknya mungkin untuk tahun ini, Prof. Iya. Saya rasa sudah lengkap ya disampaikan Prof. Yuni tadi ya. Apalagi juga sudah ada informasi batch 2 MF ya, tinggal kita siap-siap saja untuk membuat usulannya. Saya rasa teman-teman di UMJ atmosfernya sudah jauh lebih baik ya, tinggal dipoles dikit. Terus tadi juga sudah ada kata-kata yang luar biasa dari Pak WR1, supporting dana dan supporting teknis oleh Prof. Yuni. Saya rasa mudah-mudahan UMJ ke depan semakin berjaya lah, insya Allah. Ya. Amin, amin, Prof. Amin. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan, silahkan aja Japri, Bu Prof, kasih aja nomor saya sama teman-teman. Kayaknya udah kenal semua saya. Betul, Prof. Siap, Prof. Nomornya ya WA dan Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung kepada Prof. Saryono. Monggo. Baik, hatur nuhun Prof. Saryono, Prof. Yuni. Kami LPPM UMJ juga punya akses yang baik, punya hubungan yang baik dengan tim DRTPM ya Prof. Kami juga beberapa kali menjadi host di berbagai pelatihan terkait dengan reviewer, kemudian paten, dan mungkin tahun ini juga membuka kesempatan terkait mungkin artikel ilmiah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kami apa yang kami punya bisa membantu Bapak Ibu semua dalam proses memenangkan hibah BIMA di RTPM tahun 2023. Kita tunggu launchingnya dari pihak Dikti, Bapak Ibu, dan kami siap membantu. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, siap Prof. Menambahkan lagi, Bapak Ibu, silakan. Saya di WA Group sudah menyampaikan tentang terkait dengan Bapak Ibu yang punya produk dan proses ya, Bapak Ibu ya, metode. Silakan untuk menyampaikan masuk ke sebagai peserta pendampingan paten ya Bapak Ibu ya, karena ilmunya banyak banget itu, ilmunya banyak banget, dan UMJ waktu tahun kemarin ada 7, jadi patennya sudah ada 7 yang sudah disubmit ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang tak lupa juga Bapak Ibu pendampingan penulisan artikel ilmiah ya Bapak Ibu ya, silakan itu dimanfaatkan dan itu dapat digunakan dengan baik. Baik, nanti terkait dengan itu tautan dari Prof. Saryono belum bisa di download, ada di chat ya Mas Redi supaya bisa memperbaiki dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, silakan Mas Gato untuk menutup kegiatan kita. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Yuni dan Prof. Saryono, dan tak lupa kepada pimpinan universitas, para dekan, para wakil dekan, dan direktur pasca sarjana, dan yang Bapak Ibu semua yang hadir dalam workshop pada hari ini. Demikian kegiatan workshop terkait dengan strategi penyusunan proposal hibah penelitian kompetitif nasional bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan tadi diseminasi soft launching pameran virtual penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 ditunggu awal Maret 2023 Bapak Ibu. Marilah kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami LPPM UMJ mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam penyampaian kata maupun sikap. Kami izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuni, Bapak Ibu semua. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Saryono. Pamit keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya Bapak Ibu. Mohon izin untuk live, dan Bapak Ibu selalu berkoordinasi dengan kita, dan LPPM bisa menjadi membantu Bapak Ibu dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat, dan juga kepangkatan terkait dengan sintanya ya Mas Sarto ya. Terima kasih, mohon izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.